iya dek, kakak sedang membaca buku tentang Pancasila. Kakak sedang belajar untuk upacara Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila itu yang sering dibaca saat upacara yang memiliki 5 sila. Sebenarnya aku ingin mengetahui bagaimana proses pembentukannya, tapi aku bingung mau tanya siapa. Kamu ingin tahu bagaimana cerita itu? Sebenarnya kakak tidak mengerti pasti bagaimana proses pembentukannya, tapi kakak tahu dari buku yang sering kakak baca. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Dalam menyikapi kondisi seperti itu, pada 9 September Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Saya Jenderal Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada kalian secepatnya. Telah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumagichi Harada membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Bangsa Indonesia, saya untuk memenuhi janji dari Jenderal Koiso, saya akan membentuk BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Kosakai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk, yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan wakilnya Ichibangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyodiningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang mengenai dasar negara. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usul-usul mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 azas dasar negara yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Baik, terima kasih atas usul Anda. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak ada, saya anggap bahwa sidang ini selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri nama Pancasila, yang berisi: yang pertama, kebangsaan Indonesia; yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan; yang ketiga, mufakat atau demokrasi; yang keempat, kesejahteraan sosial; dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulnya. Dengan ini saya menyatakan bahwa sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuknya panitia kecil dengan disebut Soekarno sebagai ketua, yang beranggotakan Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yani, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Marawis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hasim, Haji Abu Salim,
Abikusno Cokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada panitia perancang undang-undang untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang dengan kalian. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar. 3. Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Komunis Unified atau PPKI. Tepatnya tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Besar Tetauchi, Panglima Tentara Umum Selatan memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Haji Manditio Diningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, tapi saya umumkan kemerdekaan tersebut setelah segala persiapan selesai. Jadi, untuk melaksanakan kemerdekaan tersebut terbentuklah BPKI. Pelaksanaan kemerdekaan tersebut akan dimulai setelah segala persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa dan disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi batas wilayah India sampai Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, BPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden BPUPKI. Jadi begitu adik-adik ceritanya. Apakah kalian senang mendengar cerita ini? Iya kak, aku dan teman-teman senang. Ya sudah, hari sudah mendekati maghrib. Kalian silahkan pulang, nanti kalian dicari sama orang tua. Iya kak, permisi kami pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seringkali kita sebagai orang dewasa lupa bahwasanya anak kecil juga perlu mengetahui sejarah tentang lahirnya Pancasila dan juga sejarah tentang bangsa Indonesia. Maka dari itu kita harus menanamkan semuanya sejak dini agar jiwa nasionalisme tertanam pada diri mereka.